Ada teman di Jakarta menawarkan untuk membuat satu pabrik. Saya itu suruh membuat feasibility study. Saya bilang, itu berapa lama Pak buat feasibility study? Saya bilang, wah nggak lama Pak, 3 hari aja cukup. Bayar pada waktu itu, cek mesin apa semuanya, hitung investasi berapa, hitung payback period berapa, dan layak untuk dijalankan gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Hari ini kita kedatangan seorang senior. Ini kenapa saya bilang senior? Karena beliau ini cukup lama perjalanannya di dunia baja. Mulai dari pabrik sampai sekarang kerja di pabrik sampai sekarang punya pabrik. Nah, kita sambut Bang Andreas Tarigan. Wes. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Ini beliau ini sebenarnya udah tua. Tapi nggak mau, gayanya masih modis. Makanya saya panggil abang aja. Kenapa saya bilang sudah super senior? Karena memang berapa tahun di baja? Ya, hampir 30 tahun. 30 tahun guys. Jadi saya masih umur 9 tahun, beliau udah di baja. Asal dari Sumatera Utara. Ini saya bilang tadi Mukadimah perjalanan panjang. Iya. Dunia baja ini bisa ceritakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi komplit ya, jangan nggak komplit. Ya, terima kasih nih Pak Kodrat sudah memberikan waktu ya pada saya pada hari ini. Saya mau ceritakan yang singkat aja, yang kalau perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Pertama saya kerja itu di Gunung Garuda, ya Gunung Garuda. Gunung Garuda itu ada hampir 15 tahun ya. Tahun berapa itu? Wah, tahun berapa itu ya? 96. Berarti awal-awal Gunung Garuda buka di Cibitung. Iya, pabrik pertama itu. Pabrik pertama. Untuk apa ya? Untuk Habib ya. Nah, itu pabrik pertama. Itu saya yang dari project sebentar 1 tahun, habis itu saya ikut trial. Nah, trial di sana saya itu Bimblan 1 dulu, dan itu pabrik itu terus berkembang, kembangnya cepat sekali. Habis itu ke Bimblan 2. Nah, Bimblan 2 saya juga ikut commissioning di Bimblan 2, dan terakhir itu ke Raja Paksi. Nah, dia expand ke Raja Paksi, pabrik plat. Plat pada waktu itu saya ikut juga di pabrik plat. Setelah pabrik plat kembali lagi ke BIM itu pada waktu itu kan. Jadi bolak-balik di situ, akhirnya saya keluar dari situ. Saya pikir ya coba di luar dulu. Dunia luar. Dunia luar, karena ada cukup lama itu pada waktu itu di Gunung Garuda. Saya sempat juga ke pabrik yang lain selain baja, tapi setelah itu saya pindahnya itu ke Ispat Bukit Baja. Jadi Ispat Bukit Baja itu salah satu pabrik yang besi siku ya. Besi siku itu ada 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun, tapi itu memang high pressure-nya tinggi. Dan saya di sana kalau di Ispat Bukit Baja ini justru banyak belajar di manajemen ya, bukan di teknikalnya. Nah, tapi kalau teknikal itu di Gunung Garuda. Gunung Garuda. Gunung Garuda. Tapi kalau Manajemennya? factory management itu di Ispat Bukit Baja, karena mereka ngeling ke ArcelorMittal ya. Jadi memang terintegrasi. Jadi sistem manajemennya itu KPI-nya itu sama di seluruh dunia. Dia punya pabrik baja begitu banyak, KPI-nya sama, sehingga sistem manajemennya itu sama. Nah, setelah itu 3,5 tahun di sana, saya ke Growth Sumatera. Kembali ke kampung halaman. Pulang ke Medan. Iya, Growth Sumatera Industri. Pada waktu itu banyak perbaikan di Growth Sumatera. Itu kita ada revamping seluruh, ada 5 dia punya rolling mill. 5 rolling mill. Besi beton siku ya kalau salah. Besi beton, siku, besi as. Oke, besi as. As juga ada, plat juga ada, macam-macam itu. Jadi ada 5 rolling mill. Jadi 5 rolling mill itu yang tadinya masih sistem semi tradisional, akhirnya itu semuanya dirubah menjadi continuous mill.
Jadi continuous mill. Selama 4 tahun pertama di sana itu revamping mill. Selesai 4 tahun ke 5 tahun sudah nggak ada lagi yang di revamping. Sudah nggak ada lagi. Udah mentok ya? Mentok, cuman Grok Sumatera itu mau berubah, sistem manajemennya dirubah. Nah, jadi semua manajer-manajer itu punya KPI untuk yang dicapai, dan setelah 5 tahun kita establish sampai 9 tahun di sana. Ya. Setelah 9 tahun, nggak terasa 9 tahun juga di Medan. 9 Lama juga, tahun, betah berarti. Ada teman di Jakarta menawarkan untuk membuat satu pabrik baja, yaitu saya pertamanya nggak tahu produknya ini apa. Saya tanya, dia bilang spoon pile. Untuk spoon pile, jadi planksnya itu. Kalau di Indonesia namanya joint plate gitu kan. Saya juga nggak tahu nih kan pabriknya apa sih. Akhirnya saya tanya teman ini masih muda, Pak Jepri namanya. Kebetulan beliau ini supplier ya, dia supplier, dia biasanya import. Tapi dia punya keinginan yang luar biasa, ingin membuat pabrik. Kalau bisa dari Indonesia, kenapa harus dari luar gitu kan. Wah, saya pikir semangat banget nih. Saya bolak-balik tuh Medan Jakarta. Waktu itu dia tanya, saya itu suruh membuat feasibility study. Saya bilang, itu berapa lama Pak buat feasibility study? Saya bilang, wah nggak lama Pak, 3 hari aja cukup. Bayarnya berapa? Saya bilang, sama Bapak free aja. Ya kan? Nggak, itu kerjaan setiap hari Pak, saya bilang kan. Nah, jadi karena simpel pertama, hanya 3 cost saja yang mau dihitung. Saya hanya mau tahu dia harga jualnya berapa gitu. Harga jualnya berapa, kalau raw material cost, variable cost sama fixed cost itu kan standar. Nah, jadi dari sana udah ketahuan margin berapa gitu kan, margin berapa. Tentunya, wah saya lihat nilai jualnya lumayan juga nih, jadi sebenarnya sangat menjanjikan pada waktu itu. Sehingga dalam waktu yang cepat, dalam 1 bulan tuh kita langsung hitung investasi berapa. Hitung investasi, saya pikir tadinya hanya bercanda ini kan. Saya pikir, wah ini ternyata serius gitu. Jadi kita langsung berangkat ke China pada waktu itu, cek mesin apa semuanya, hitung investasi berapa, hitung payback period berapa, dan layak untuk dijalankan gitu. Layak untuk dijalankan, sehingga kita pilih di daerah Sadang pada waktu itu. Waktu itu masih Desember 2019. Berarti di jalan hampir 3 tahun lah ya? 3 tahun. Jadi pabrik itu memang sangat cepat dibuat, dengan kecepatan super, cuman karena waktu itu terganggu oleh COVID ya. Terganggu oleh COVID. 19-20-21 ya. Terganggu oleh COVID. Namun demikian waktu COVID itu kita tetap kerja, tapi dengan tentunya memakai dicek setiap hari, jangan sampai ada masalah sama pekerja kita. Tapi pekerja kita pada waktu itu memang mau kerja gitu, jadi proyek ini terus dijalankan. Jadi dalam tempo 1,5 tahun selesai pabrik ini. Pabrik 1,5 tahun udah jadi? Udah jadi. Nah, jadi pabrik instan berarti. Langsung memang kita memang sebelum mesin datang kita udah langsung existing gedung layoutnya pondasi itu memang begitu datang mesin tinggal letak, dan pada waktu itu memang tidak ada tenaga ahli yang bisa datang. Nah, karena waktu itu memang paketnya memang komplit, tapi karena memang tidak ada, ya udah kita yang commissioning startup, konstruksinya sampai kepada instalasi mesin, commissioning sampai startup. Kita lakukan itu startupnya itu PT Caraka Anugrah Santoso ini. Yang di layar ya? Ya, yang di layar itu. Caraka Anugrah Santoso. Startnya di bulan Juni 2021. Jadi Juni 2021 kita trial sampai trial 18 size. Karena kita punya produk itu dari ukuran 300 sampai 1200. Jadi trial semuanya hampir 6 bulan. Sekitar 5 bulanan, di November selesai. Selesai 18 size. Sudah siap untuk dipasarkan. Wah, cepat sekali itu berarti. Memang ya karena demand-nya ada. Di mana ada. Jadi memang yang ini
ya kita pakai semuanya tenaga lokal ya. Tenaga lokal, tidak ada yang tenaga ahli dari luar, nggak ada. Jadi semuanya kita pakai ya tenaga-tenaga ahli kita yang ada di Indonesia lah. Jadi memang Dan itu bisa dijalankan. Nah, ini menarik nih Bang Andreas. Jadi kalau saya sedikit tarik belakang. Jadi yang pertama adalah pengalaman kerja tekniknya adalah di Gunung Garuda. Which is saat itu adalah pabrik BIM atau section atau baja profil pertama di Indonesia. Benar. Dan mungkin nomor 2 di Asia setelah Jepang. Benar. Dan itu tahun 90 berarti kan ekspor ya, masih banyak ya? Masih banyak. Masih ekspor. Nah artinya memang saat itu peran Bang Andreas itu sangat penting karena pabrik, karena produksi. Benar. Dan memang tidak banyak orang punya ilmu terkait dengan rolling mill. Benar. Nah lalu dilengkapi di ispat dari sisi manajemennya, yaitu di masih afiliasi dari ArcelorMittal kan? Benar. Berarti dia pabrik pertamanya kan di dunia itu pertama di Waru Sidoarjo kalau nggak salah. Sidoarjo ya. Ispatindo itu kan yang Ispatindo. pertama. Lalu dia berkembang dan banyak pabrik lain. Bang Andreas belajar sisi manajemen manufacturnya. Iya, sisi manajemen manufacture itu saya lihat mereka yang terbaik. Gitu. Ya, artinya dari situ dikawinkan lah ya, digabungkan sepanjang perjalanan tadi 15 tahun di Gunung Garuda tambah 9 tahun. Enggak lah, 9 tahun udah termasuk di Sumatera ya. Benar. Nah, ini digabung semua pengalaman komplit berarti menjadikan Anda ini ahli rolling mill berarti. Iya, ahli sih enggak ya. Sebenarnya Ini orang bahaya nih, bisa dicabut. Yang banyak sih ya, ahli banyak. Tapi yang pengalaman ya pengalaman yang konsisten ya. Konsisten, betul. Konsisten di pabrik baja itu agak jarang. Nah. Terutama yang generasi muda yang sekarang. Nah, jadi mungkin yang di zaman saya itu saya lihat ya pada hari ini yang generasi mudanya itu saya lihat apanya itu animonya, keinginannya agak kurang. Minatnya terhadap industri baja, Industri untuk di- rolling mill lah rolling katakannya. mill. Nah, berarti ini kan pabrik yang baru yaitu PT Caraka Anugrah Santoso ini sebenarnya lahir atas dasar karena selama ini adalah barang-barang impor. Benar, Selama ini tidak ada pabrik dalam negeri, benar. semua impor untuk spoon pile. Jadi spoon pile itu guys pasak bumi ya, paku bumi istilahnya. bumi. Nah itu kan konkret, tapi ujungnya itu pakai plat baja. Benar. Bayangan saya dulu itu plat dibolongin, dikating, pasang itu berarti kan wisnya terlalu gede. Nah ini ternyata enggak, ini benar-benar rolling mill dari billet ya, Iya, prosesnya di hot rolling. hot rolling. Ya, hot rolling. Sebenarnya kalau bisa juga sih dari plat, dari plat dipotong, tapi kan waste-nya kan banyak. Ya, marginnya jadi nggak menarik gitu. Jadi ya nggak menarik, costnya jadi tinggi. Tinggi biayanya berarti. Mm-mm. Nah, berarti artinya ini sangat tinggi mengubah tadinya duit keluar, arti kita impor kan, kalau impor kan duitnya keluar. Tapi sekarang malah menjadi kita produksi dalam negeri dan diproduksi oleh dalam negeri, tim ahlinya juga dalam negeri, putra bangsa Indonesia, dan untuk pasar dalam negeri. Tapi ada ekspor juga. Ya, ini kita lagi jajaki ekspor malah ke Malaysia, ke Jepang juga, dan ke Bangladesh juga. Oh, artinya dalam negeri sudah tercukupi pasarnya? Ya, dalam negeri sebenarnya sudah tercukupi ya, jadi memang terbatas juga kalau di dalam negeri. Sementara kapasitas kita kan besar, kapasitas besar, jadi paling tidak itu negara tetangga dulu sih, negara tetangga. Setelah itu nanti sekarang ada yang lagi diproses tuh ke Bangladesh, bahkan kita lagi coba ke Jepang. Di Jepang juga ada, benar kebutuhan mereka ada. Pertanyaannya adalah masih ada impor nggak? Impor nih, ya sebenarnya yang ini yang mau saya sampaikan sebenarnya di dalam ya kita harus tahan ya, impor ini jangan sampai ada impor yang masuk, karena ada ya beberapa masih ada itu ya. Jadi yang ini harus kita lihat. Jadi sebenarnya pabrik bukan hanya kita pada saat ini, ada juga kompetitor yang lain yang membuat pabrik yang sama. Jadi di sini peran pemerintah sih, ya. Sementara utilisasi kita kan masih tinggi, masih banyak. Jadi memang harus pemerintah dalam hal ini harus tegas. Jadi memang harus diutamakan
Produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Apalagi TKDN kita di atas 62%. Di atas 62%, Ya, tinggi loh itu. 62%, Biasanya iya. 40-an persen. Ya, 40% sebenarnya sudah cukup bagus. Cukup Ini, bagus, cukup bagus. 62 kan berarti sewaktu kita memproduksi itu kan banyak sekali orang yang ikut di dalamnya gitu ya. Iya. Sangat bermanfaat sebenarnya. Nah ini berarti kayak donat gitu ini berarti ini. Rolling billet, ini saya juga baru tahu karena dulu pernah di pabrik juga. Baru tahu billet itu ternyata bisa di rolling menjadi bentuk plat seperti ini. Jadi baru proses weldingnya. Iya. Jadi memang di sini waste-nya jadi sedikit. Sedikit ya. Nah, karena kita coiling kan. Jadi kalau kita ambil dari plat yang lebar kita potong, kita bolongin, Wah. jadi waste-nya akan Sangat lebih sekali. besar. Udah gitu kan dia bahan bakunya kan raw materialnya kan slab, tapi ini cukup Billet. billet saja. Nah itu artinya kan billet pun di dalam negeri juga ada cukup produksinya. Cukup. Cukup sekali ya. Cukup. Kalau untuk dalam negeri juga bisa supply. Nah, berarti kalau misalkan ini Pak, berarti supply-nya banyak ke BUMN Karya yang memang memproduksi precast, konkrit ya, Iya. spoon pile. Ya. Jadi memang situ salah satu dia spesial ya. Spesial itu dalam arti memang BUMN. BUMN seperti APP, Wika, Waskita, rata-rata yang BUMN yang karya itu mereka yang punya proyek ini. Ya. Sementara kalau yang swasta itu Jaya Beton gitu kan. Tetap ada ya? Ada, Tetap cuman ada. tidak begitu banyak. Wah, ini di stok berarti semua ukuran. Ya ukuran itu kalau ya kita masih versi Indonesia dari ukuran 300 sampai yang paling besar bisa kita sampai dari ukuran sampai ukuran 1200. 1200 yang paling gede ya berarti. Wah, ini cukup menarik teman-teman Koja. Ini beliau ini kalau ya saya bilang bahwa kita tuh ketemu sama pakarnya rolling nih. Beliau ini banyak nggak tahu ini dibajak diculik dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Ini ternyata sekarang apa istilahnya diculik lagi ya kan dan menetap ya mungkin menetap ini ya Bang ya menetap Iya. di pabrik yang Joint Influence yang tadinya ini impor tapi sekarang sudah produk dalam negeri artinya mensubstitusi produk impor barang Benar. impor. Nah, ini pengembangannya apa lagi nih kalau begini nih? Iya untuk tahap 1 memang khusus di joint blade, sementara kita punya excess capacity ada. Excess capacity ada, ini akan ada rencana mengembangkan ke produk-produk yang lain, diversifikasi produk. Diversifikasi produk, oke. Artinya tidak hanya Joint Influence tapi ada juga produk yang lain. Iya. Bisa kasih kisi-kisi bocorannya apa nih? Bocoran-bocoran dikit lah. Yang saat ini sudah diterapkan itu ya plat bar pasti. Plat bar. Ya, plat bar, kemudian Itu pakai di mana nanti? Aplikasi produknya? iya, banyak juga sih. Macam-macam tuh di workshop, cuman dia memang masih supporting, bukan bahan baku utama dia. Oke. Kalau plat bar, yang bahan baku utama itu nanti seperti ya bisa dikatakan angle bar atau unequal, Unequal siku ya? ya unequal, kemudian U-channel, square bar. Wah, itu produk retail itu kalau sekarang bar. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Ya, ya. karena masih ada utilisasi Ya. yang bisa kita gunakan. Ya, masih bisa dimaksimalkan lagi ya. Iya. Wah, ini menarik teman-teman Koja. Kalau bicara tentang dunia baja, berarti kan Abang Andres ini bisa dibilang hampir 20 tahun. Iya. Nah, kira-kira 20 seperti tahun itu. lebih ya. Nah, ini kan tidak banyak orang punya kesetiaan, komitmen di dunia baja. Ini kok masih di sini terus di dunia baja? Apa yang membuat? Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman Koja, Iya. terutama yang generasi muda nih. Es. Wah, iya kan kita udah nggak muda lagi. Saya masih muda. Abang jiwanya masih muda. Kira-kira gimana nih Bang? Iya. Terutama buat saya kalau yang saya lihat ya saat ini khususnya dunia rolling mill ya, rolling mill industri hot rolling. Yang saya lihat sekarang pada saat ini di dunia itu jadi sebenarnya kalau seperti di Eropa sudah generasi mudanya udah nggak tertarik. Malah teman-teman saya punya community tenaga ahli di China juga, malah yang muda-mudanya udah nggak banyak. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Sama. Jadi kebanyakan tuh yang orang teknikal tuh ya udah nggak mau
tangannya kotor atau kukunya hitam gitu kan. Ya rolling mill itu kan ya Bawa oli. ya dia kan harus kena debu, Iya. ya kan, panas, ya kan. Memang itu apanya, dia harus akrab dengan itu, harus senang dengan itu, baru dia bisa jadi orang rolling mill. Jadi orang rolling mill itu memang harus cinta dengan pekerjaannya. Nah, jadi pada saat ini yang menjadi tantangan bagi negara kita, satu itu tenaga-tenaga ahli di rolling mill itu memang harus kita siapkan untuk ke depan. Apalagi kita negara berkembang yang akan maju. Betul. Tentunya industri baja itu sangat penting. Dan yang kalau saya banding lihat ke China yang dia sekitar 15 tahun lalu juga nggak maju, tapi pada hari ini dia maju begitu besar. Dan pada hari ini kita tergantung sama dia. Betul. Terutama itu di mesin ya, permesinan gitu kan. Jadi pada hari ini mereka itu jadi supermarket dunia. Jadi yang ini yang mau kita gali ke depan. Jadi mau kita gali ke depan. Tentunya ya khususnya di bagian Indonesia Tengah, Timur itu kan pembangunan akan berjalan terus. Betul, untuk generasi-generasi berikutnya. Tentunya ya sumber permesinan di dalam negeri semua tergantung keluar. Tergantung keluar. Yang ini yang harus kita analisa bagaimana kita menyiapkan mesin sendiri, mengimprove mesin-mesin tersebut seperti di negara Cina. Jangan sampai kita tergantung kepada negara lain. Ya. Kemudian ya bagaimana tenaga-tenaga ahli kita persiapkan ke depan untuk tenaga-tenaga ahli di dalam negeri. Jadi pada saat ini lebih banyak yang para engineer-engineer itu lebih senang kerja di bank daripada kerja Di industri. iya, Sesuai kerja di dengan makomnya dia, saham, ya. kerja di mereka lebih senang begitu. Jadi yang ini yang harus hati-hati ke depan. Justru kita akan ketinggalan tenaga ahli kita, orang-orang kita akan lama-lama sudah nggak ada. Sementara generasi saya itu lama-lama habis kan. Itu dia. Jadi generasi-generasi berikutnya ini menjadi PR, Ya. menjadi harus kita siapkan. Siapa yang menggerakkan industri baja ke depan? Tentunya harus ada generasi berikutnya. Nah, ini kalau bicara tentang industri baja Indonesia, itu pabrik-pabrik bajanya ini kan ada yang 30 tahun, 20 tahun. Artinya sudah mulai ke regenerasi generasi kedua. Beberapa pabrikan bahkan generasi ketiga. Tapi kok saya rasa kok sekilas yang pernah kita podcast itu lebih ke marketingnya, tapi tidak industri produksinya. Nah ini saya nggak usah ngomong yang luas, tapi yang turunannya, yang bapaknya dulu mendirikan pabriknya, anaknya mau nggak belajar di pabrik ya, bukan marketingnya. Kalau marketing semua orang mau, tapi kalau untuk industrinya, rolling millnya, yang tadi bilang kotor-kotor, gimana nih pendapat Bang Andreas? Iya itu tadi. Jadi sebenarnya ya Jangan-jangan punah nanti tutup ini kan, nggak ada yang ngurusin pabrik ini, atau kita harus impor dari tenaga ahli dari luar? ya mental yang itu sebenarnya harus dilihat. Negara harus ikut campur sih, terutama asosiasi-asosiasi. Bagaimana mengantisipasi 5, 10, 15 tahun ke depan. Apa nih generasi berikutnya? Yaitu improvement apa yang mau disiapkan? Kenapa kita tergantung ke negara lain? Kenapa kita nggak berdiri sendiri? Ya, jadi pada hari ini kita lebih senang membeli gitu ya. Jadi sebenarnya permesinan, teknologi sebenarnya harus kita siapkan. Generasi kita harus kita siapkan. Produksi apa yang nggak bisa kita lakukan? Permesinan apa? Itu harus disupport oleh pemerintah. Pemerintah harus ikut turun di situ sehingga mendidik di dalam negeri itu bisa mandiri, tidak tergantung kepada negara lain lah, negara lain. Dan kalau sudah ada pabriknya, sudah ada industrinya, ya harus dijaga. Iya. Kalau enggak, gara-gara pasar luar masuk, industrinya ya otomatis bisa nggak berminat lagi orang. Karena apa? Industrinya lama-lama berkurang. Banyak pabrik juga yang tutup mulai. Tutup karena apa? Karena sebuah produk impor masuk dengan harga yang lebih murah. Iya. Ya, Jadi itu kan masalah gitu. Sehingga generasi kedua mikir, ngapain lagi aku bikin pabrik, nerusin pabrik bapakku, udahlah aku beli aja lah, jadi trader aja lah. Nah ini kan jadi masalah. ya, jadi sebenarnya itu continuous improvement itu penting. Jadi di continuous improvement. Jadi improvement itu bagaimana kita bisa bersaing kepada negara lain gitu ya, atau paling tidak di Indonesia dulu. Di Indonesia dulu efisiensi kita tentunya kita harus lihat, kita harus banding ke pesaing kita sih sebenarnya. Utilisasi kita berapa, yield kita berapa. Hanya dua sih di pabrik itu, hanya dua. Utilisasi dan yield. Utilisasi dan yield.
utilisasi berapa persen yang bisa kita gunakan. Apakah kita sudah standar nasional, internasional atau masih di bawah sekali, ya kan? Nah, utilisasi ini tentunya sangat berkaitan juga dengan yield. Yield itu standarnya berapa itu di dunia berapa? Kenapa orang bisa capai? Kenapa orang bisa jual sekian? Indonesia rata-rata pengamatan Bang Andreas ahli rolling mill. Ya sebenarnya itu kembali ke raw material. Paling tinggi itu kan raw material cost. Nah, raw material cost ada 3 komponen yang selalu harus menjadi KPI. Ya. Raw material cost sama Fixed cost dan variable cost. benar. Jadi variabel sama fix itu tentunya itu 1-2 rupiah itu memang harus kita Pengaruh jaga. ya? Pengaruh sekali. Jadi banyak orang mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana kita menghemat sehingga di akhir itu total cost-nya itu kita bisa bersaing. Nah, kalau kita nggak bisa bersaing, maka banyak pabrik sekarang yang tutup. Nah, dia terlena dengan teknologi yang lama juga, dan dia tidak mengikuti zaman sehingga akhirnya tutup karena datang lagi pabrik yang baru gitu kan. Nah, tentunya yang hal ini harus diantisipasi dari awal. Teknologi apa ini kita bisa masuk atau tidak, sehingga mereka cost-nya itu harus bisa bersaing, terutama di raw material. Saya lihat sekarang seperti raw material ini kan sekarang di Sulawesi juga udah dibangun Sudah ada, Bang. untuk support raw material. Nah, raw material yang seperti ini yang harus disupport oleh pemerintah. Ya. Harusnya pemerintah yang pegang raw material sehingga tidak ada persaingan di sana. Nah, jadi kalau persaingan sangat ketat di raw material, yang di bawah ini akan sulit, untuk bersaing. Nah, saya pikir yang menjadi KPI itu day to day harus dimonitor. Bagaimana kita meningkatkan efisiensi sehingga bagaimana kita menahannya jadi sustainable. Jadi sewaktu ada comparative cost dengan beberapa perusahaan lain, kita masih bisa masuk. Tapi kalau kita sudah di bawah sekali, Udah. nggak bisa lagi. Tutup akhirnya. Dan itu yang kita hindarkan. Nah, ini waktunya kayak kurang panjang karena ini baru satu sesi. Ini baru satu sesi ngomongin ekonomi tentang rolling mill. Kita belum ngomongin beliau ini telah berhasil melakukan inovasi. Rolling mill itu bisa berapa tingkat? Tanahnya sempit tapi bisa berapa line gitu ya. Tapi itu katanya rahasia katanya. Jadi masih banyak ilmu yang belum dibagi. Gitu Bang Andreas ya. Iya, nanti lain waktu. Lain waktu karena waktunya sangat padat beliau, tapi yang jelas kita butuh ilmu atau dari pengalaman-pengalaman dari Bang Andreas terkait dengan rolling mill. Dan industri baja memang adalah the mother of industry. Kalau industri bajanya kolaps atau mati, maka yang hilir juga sama, akan ngikutin. Jangan sampai kita negara tetangga, ada satu negara tetangga pabrik bajanya tutup semua dan sekarang jadi negara pengimpor baja. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bang Andreas. Terima kasih Pak Kodrat. Saya yakin masih ilmu masih banyak yang kita bisa gali. Kita minta beliau itu datang lagi. Ini pertama bukan yang terakhir. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman Koja. Kita cukupkan sesi hari ini podcast bersama Bang Andreas Tarigan, ahli rolling mill Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.